Terakhir saya kalau tidak salah bulan Juni atau Juli harusnya ke sini tapi nggak jadi. Saudara, ada banyak orang yang ketakutan ketika mendengar pesan Tuhan tentang akhir zaman. Saya beberapa kali mengadakan Zoom class meeting, saudara, dan saya angkat tema tentang akhir zaman. Yang jadi pembicara bukan saya, saudara. Yang jadi pembicara hamba Tuhan lain. Ada Pak Aruna, ada Ibu Iin juga saya minta bicara. Dan hasilnya apa, saudara? Saya mendapati hasil dari ketika saya ngadakan Zoom class meeting tentang temanya akhir zaman. Mendadak handphone saya diserbu dengan WA orang-orang yang stres dan ketakutan. Iya, saudara. Karena kalau gini gimana caranya, gini gimana caranya, semua ketakutan. Saudara-saudara, ada yang nanya lagi, kapan tuh nanti masa kesusahan, masa aniaya? Apakah nanti sebelum kapan pengangkatan? Apakah pengangkatan itu nanti sebelum masa aniaya, sedang masa aniaya, atau setelah masa aniaya? Semua pada ketakutan, semua stres, saudara. Saya sejujurnya bingung mau jawab apa, karena saya bukan orang yang menguasai semua pewahyuan tentang akhir zaman. Tapi yang saya kuasai cuma satu, bahwa sebelum gembala kita Pak Daniel dibawa pulang, dia selalu memesankan ada 2 poin, dan buat saya itu adalah sebuah bekal yang kita harus pegang sampai nanti Tuhan datang. Yaitu apa? Yohanes 15 dan Mazmur 23. Artinya apa, saudara? Maksudnya apa, saudara? Maksudnya gini, mau masa penganiayaan kapanpun, masa kesusahan besar kapanpun, kalau kita pegang tentang Mazmur 23, maka itu adalah jaminan buat kita melewati segala masalah, segala kondisi yang akan terjadi di depan kita. Amin, saudara. Apalagi yang kurang dari Mazmur 23? Tuhan adalah gembalaku, takkan apa, saudara? Kekurangan aku. Apalagi yang kurang dari Mazmur 23 yang berkata, yang menuntun aku ke padang apa? Rumput yang hijau. Terus apa? Setelah itu apa? Ke air yang tenang. Terus apa lagi? Sekalipun aku berjalan dalam lembah, bukan kekelaman. Saya lebih suka bahasa Inggrisnya. Lembah bayang-bayang kematian. The valley of the shadow of death. Gadamu dan tongkatmu, apalagi yang kurang, saudara, dari Mazmur 23 untuk menghadapi apa yang akan terjadi di depan? Apalagi yang kurang? Coba buka di Alkitab, Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang 11. Saya nggak siapkan di sini, jadi saya minta tolong bukanya ya supaya cepat. Aku melihat seekor binatang dari lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan dia berbicara seperti apa, saudara? Seekor naga. Terus, dan seluruh kuasa binatang pertama itu dijalankan di depan matanya, yang menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Saya tanya, binatang yang pertama siapa? Lucifer. Lucifer kan kalah perang, saudara, sama Mikael kan? Nah itu lagi luka tuh. Dia nanya, Pak, lukanya di mana? Gak tahu, saya nggak merbanin. Lagi luka, saya nggak ikut perban dia. Saya nggak tahu di mana. Tapi di Alkitab di kepalanya. Kepala bagian mana, Pak? Lukanya seperti apa? Nggak tahu. Bodoh amat, pokoknya luka aja. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyembah seluruh bumi. Ini kan tadi udah. Next. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Tanya lagi, apa itu? Kapan itu terjadi? Gak tahu. Bisa ada yang ngomong lagi peristiwa bom atom Nagasaki dan Hiroshima. Kalau saya ngomong itu langsung orang nyaut lagi, wah itu ilmu cocokologi. Ya sudahlah. Jadi saya bilang, ya gak tahu, belum mungkin. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu, dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Next.
Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga. Yang pertama tadi apa saudara? Ada satu tanda, yaitu binatang yang ngasih kekuatan untuk ini bicara. Yang ngasih patung ini bisa bicara. Apa saudara tadi binatangnya bentuknya kayak apa? Lupa ya. Tadi loh. Liong-liong. Naga-naga, dragon memberikan kekuatan untuk patung ini apa saudara? Simple. Nah, coba lihat handphonenya. Handphone Anda dari apa saudara? Chipsetnya hampir semua. Hampir semua handphone. Saya punya handphone juga sama chipsetnya. Apa? Qualcomm. Dengan mereknya apa? Snapdragon. Oke. Lalu patungnya bisa bicara. Patung itu patung yang ini kan apa? Maksud didirikan patung ini kan supaya disembah. Iya kan? Nah, sekarang kita mau enggak mau loh diarahkan untuk penyembah patung itu. Lah handphonemu itu. Oh, yang di belakang itu kan lagi dengar khotbah sambil buka handphone, pura-pura baca Alkitab padahal WA, like lihat Instagram. Loh kok handphone Pak? Loh handphone bisa bicara sekarang. Betul nggak saudara? Hai Bixby. Bego nih handphonenya. Siri. Yang di sana malah jalan handphone saya. Yang sana pinter, yang ini sekolahnya belum lulus lagi. Iya saudara, ya kan? Sekarang kita, Anda ini sekarang tuh sudah digiring semua, kita nih semua loh, sedang digiring untuk tergantung dengan handphone. Ayo coba handphonenya mati 2 hari aja, panas dingin Anda saudara, apalagi seminggu corona. Iya saudara, sedang digiring ke situ. Buktinya apa? Saya sekarang nih dari Bandung naik mobil ke Jawa Timur. Kemarin nyampe Malang malam-malam jam 10. Bisa nyampe ke hotel, kenapa? GPS. Supir saya nggak ngerti jalan, di mobil semua nggak ngerti jalan. Tapi nyampe GPS. Walaupun GPS seringkali kalau udah menyesatkan kita goblok. Dasar goblok di GPS. Makanya GPS itu singkatannya apa saudara? Goblok pasti sampai. Biar goblok pasti sampai dia. Iya. Kita digiring saudara tanpa kita sadar. Ayo. Yang kerja, yang sekolah sekarang. Oh parah lagi yang sekolah. Coba yang sekolah ini, yang sekolah dari rumah, sekolah online. Ayo kalau nggak punya handphone. Gak usah angkat tangan nak. Ya dong. Betul nggak saudara? Yang kerja. Kalau nggak pakai handphone, nggak pakai tablet, ayo susah kan? Semua sedang digiring kepada sebuah situasi. Kita tidak bisa melepaskan itu. Akhirnya kita seperti memuja itu. Nah, saudara, tandanya sudah sangat dekat. Tandanya sudah sangat amat jelas bahwa ada sebuah sistem. Saya tidak bicara masalah personifikasi. Saya tidak bicara masalah person siapa antikrisnya. Anda nggak tahu. Tapi buat saya antikris itu sekarang adalah yang bekerja adalah bukan orangnya dulu. Bukan wujud dari manusianya atau wujud dari sesuatunya. Tapi buat saya adalah sekarang yang sedang dipersiapkan dan sedang diberlakukan adalah sistem dari antikris. Betul nggak? Loh setiap kita nih, mau ndak mau, ada yang ngomong ini, dulu katanya barcode. Buktinya gak terjadi apa-apa dari puluhan tahun, gak terjadi barcode bukan dari bentuk dari antikris. Siapa bilang? Siapa bilang saudara? Lalu ngomong COVID gak ada hubungan sama akhir zaman, sama Anda tahu sekarang ke depan nanti sistem pembayaran dengan uang cash akan dilarang. Karena apa? Alasannya apa? Penyebaran virus, betul kan? Sekarang gereja aja udah mulai. Saya datang ke gereja, pelayan di gereja, sekarang nggak ada kolektor duit, saudara. Pakai apa, saudara?
transfer. Sekarang gereja aja udah mulai. Saya datang ke gereja, pelayan di gereja, sekarang nggak ada kolektor duit, saudara. Pakai apa, saudara? Transfer. Transfer kelamaan. Udah aja nanti setiap kursi tempelin barcode. Pakai apa? OVO, bro. GoPay. Persembahannya cashback 20%. Paham enggak? Kenapa? Semua akan diarahkan untuk kita semua harus bergantung dengan yang namanya digitalisasi, komputerisasi. Nanti kalau sudah diarahkan semua ke situ, kita nggak bisa punya privacy. Semua akan dikontrol semua. Akhirnya bahkan ketika Anda bayar apapun, semua ada datanya. Setelah itu nggak lama kemudian adalah masalah kesehatan. Saudara, vaksin ini, vaksin itu nggak ada hubungannya, itu kan hanya medis. Mana ada vaksin dibikin seperti chip kecil, oke lah. Karena saya nggak bisa membuktikan bahwa vaksin ini bisa dibuat seperti chip kecil jadi akhir 666, oke lah, gini lah. Buat saya, vaksin akan dipaksakan untuk orang semua terima. Kalau Anda bicara masalah cap 6666, itu jangan berpikir, nanti bentuknya benar 666 di sini kalau nggak disidat. Kalau itu udah jelas kita akan tolak. Betul nggak, saudara? Saya sudah bilang, setan kalau mau menyesatkan kita, jangan berkata, jangan sembah Yesus, kita pedungin rame-rame. Setan yang paling hebat itu menyesatkan anak Tuhan itu dengan firman Tuhan. Iya, saudara. Setan itu bisa pakai firman Tuhan. Dia ini sudah master of teologi, sudah. Alkitab Anda nggak hafal, dia hafal. Artinya apa, saudara? Setan kalau mau menyesatkan, 666 kalau mau muncul, ya dia nggak akan goblok-goblok banget dengan berkata, ayo terima 666, pendungin rame-rame, kita bakar rame-rame itu. Itu pasti, saudara. Jadi apa? Dia akan dengan cara yang sangat halus masuk sehingga kita tidak menyadarinya. Terbukti dengan handphone. Susah sekarang kita lepas. Suatu hari memang saya akan memulai, saya akan coba. Saya mau sekarang ini sudah puasa yang buat saya yang paling berat itu bukan puasa makan lagi. Puasa media sosial dan puasa yang namanya megang handphone. Nanti saya akan coba 1 hari, 5 hari tanpa handphone. Untuk sampai 1 hari, sebulan tanpa handphone. Kenapa? Susah dihubungin, biarinlah. Ada yang mau ngasih persembahan tapi nggak bisa dihubungin, ya udah biarinlah. Tapi ini mengikat, saudara. Ini mengikat. Dan kita digiring secara tidak sadar, kita masuk pada jebakan yang seperti itu. Vaksin 1 hari nanti, saya sangat percaya, saya lihat tanda-tandanya. Ini akan terjadi, saudara. Semua akan harus divaksin. Kalau tidak divaksin, kamu nggak boleh masuk ke mall. Kalau kamu nggak divaksin, tidak ada tandanya kamu sudah punya surat vaksin, mungkin bentuknya kartu, apakah dari handphone, segala macam. Kamu tidak boleh lagi jualan. Kalau orang mau beli, wah nggak ada tanda, seperti tanda halal. Nanti saudara, ini mah haram. Jangan beli di sini, beli tempat lain. Enggak dipaksa secara, kau boleh jualan, enggak. Tapi dipaksa untuk terima vaksin. Kondisi akan memaksa kita harus terima vaksin. Kalau nggak terima vaksin, ayo, nggak terima sertifikat halal. Siapa yang bisa jualan lagi kalau gitu? Saudara, masa-masa yang seperti itu sudah ada dalam hidup kita. Karena itu sudah ada beberapa poin yang saya mau sampaikan hari ini. Kita perlu nempel sama Tuhan. Kita perlu nempel sama Tuhan. Buat saya, saudara, masa-masa pandemi ini adalah masa-masa latihan kita untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Buat saya, saudara, ketika kemarin PSBB diambil seluruh wilayah di Indonesia, buat saya itu adalah latihan iman saya. Latihan
Saya gantung sama Tuhan. Nah, gimana enggak, saudara? Nah, saya ini kan hamba Tuhan murni, saudara. Tidak punya bisnis. Adapun istri saya kerja itu pun pelayanan. Saya hamba Tuhan pendeta. Terima persembahannya, Pak. Tidak terima dari AOC. Kan saya udah cerita lama saya nggak terima persembahan dari AOC. Saya nggak dikasih persembahan dari AOC. Saya tidak ada persembahan dari gereja. Tidak ada, saudara. Jadi dapurnya dari mana untuk bisa ngepul? Ayo khotbah seperti ini. Saya khotbah banyak di Jakarta. Berapa kota-kota yang lainnya? Banyak, saudara. Akhirnya pulang khotbah kan disalamin. Makasih Pak, ada yang nempel, amplop. Isinya apa? Bukan tusuk gigi, duit. Untuk apa? Berkat. Untuk operasional keluarga saya. Datang kemarin masa PSBB, semua kebaktian tutup. Ayo. Semua jadwal cancel. Dan tidak semua gereja atau persekutuan atau tempat yang saya layani itu punya online streaming. Sepanjang pandemi kemarin saya hanya 3 kali take video. 2 di Jakarta, 1 di Solo. Yang lainnya tidak ada yang minta video. Yang minta video puji Tuhan, saudara. 3 itu lumayan, ada yang transfer. Tapi yang lainnya tidak ada. Close semua. Ada pengen enggak pusing-pusing. Saya itu baru tahu, istri saya baru ngasih tahu saya. Selama kemarin pandemi kan saya juga sakit, saudara. Saya ini kan lulusan, alumni COVID. Ya takut, terus pakai masker langsung. Alumni tenang, udah bebas, udah bersih. Lagi saya sakit, malah saudara, saya baru tahu kalau uang sampai ke tabungan sudah habis sama sekali. Habis sama sekali. Saya nggak tanya, saya juga nggak tahu, saya pikir pasti ada. Istri saya cerita kemarin sampai bahkan uang yang dia tabung di tempat dia pelayanan di sekolah Kesia School diambil habis. Diambil semuanya. Ayo, udah ada pelayanan, sakit pula. Uangnya entek. Uang dari mana? Ngarepin gaji istri saya. Maaf ya, gak cukup. Buat saya, istri saya kerja di Kesia School itu pelayanan. Kenapa sudah kalau ngandelin itu? Datang, tutup mata, melek, udah hilang lagi uangnya, saudara. Alias gak cukup. Tapi hari-hari itu, saudara, saya ingat Pak Yusak selalu ketika sebelum saya masuk full time, melayani Tuhan sepenuh waktu. Dia selalu ngomong, kalau kamu melayani Tuhan, jangan gantungkan hidupmu dari persembahan ketika kamu selesai khotbah. Jangan gantungin hidupmu dari persembahan. Saya waktu itu cuma bilang, iya om. Cuma iya tok, kenapa? Iya aja. Secara norma, secara etika memang seperti itu. Tapi nggak ngerti, kenapa? Nggak ngalamin. Buat saya, saudara, ketika masa pandemi, Tuhan itu ajaib. Sampai detik ini, saya nikmati yang namanya pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tuhan itu ajaib. Suatu hari, saya pengen makan babi panggang, saudara. Tapi kan kalau beli itu mahal. Akhirnya berpikir, udahlah bikin sendiri. Dulu saya pernah bikin walaupun gagal terus. Kali ini saya mau bikin lagi, biar murah bisa makan. Saya bikin, gagal lagi. Tapi saya penasaran. Bikin lagi, gagal lagi. Saya berkali-kali gagal. Sampai satu titik berhasil dapat babi panggang yang saya bikin sendiri. Sempurna bentuknya. Prestasi, saudara. Enak, sempurna walaupun belum terlalu sempurna, tapi oke lah. Hari itu anak saya ulang tahun, saya janjikan dia tak bikinin babi panggang sama nanti kita
datang ke rumah Pak Daniel supaya dia didoain Pak Daniel waktu ulang tahun. Itu kan PSBB, jadi Pak Daniel itu kan terkurung di kota Bandung, gak kemana-mana. Jadi gampang mencari doain, kapan aja bisa. Telepon Pak, mana? Saya rumah ya? Ya. Datang sudah. Saya bikinin babi panggang. Saya kasih ke dia. Dia makan. Ngotot dia. Wah, enak ini Jo. Kamu bikin sini? Iya bikin sini. Jualan. Ini jualan, ini enak. Lebih enak dari restoran. Saya bilang, hehehe. Dalam hati saya enggak lah. Jualan. Pendeta. Jadi tukang babi. Jatuh harga saudara. Gak wis lah. Saya bilang dalam hati saya enggak lah. Saya cuma ya. Tapi saya bilang enggak mau. Istri saya juga sudah, ayo kita jualan. Siapa tahu di pintu yang Tuhan buka. Bla 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 bla. Saya tetap berpikir gini. Gengsinya masih tinggi mungkin. Khotbah. Kalau khotbah itu kan ya gagah lah ya di mimbar. Kalau di tukang babi, gaulnya sama daging babi. Tapi ya udahlah, waktu itu saya coba beli babi di tempat lain. Saya makan. Saya bilang, ini padahal katanya yang terbaik di Bandung. Rasanya yang gini-gini toh. Enakan rasa punya. Gak apa-apa, bilang sombong gak apa-apa. Ya udahlah, jualan. Setelah jualan sampai hari ini, saya nggak ngerti yang namanya break even point. Nggak ngerti. Kenapa? Karena saya kalau break even point kan keuntungannya sudah melewati dari modal. Dong. Saya nggak punya modal. Modalnya dari mana? Tuhan kirim. Sampai detik ini, ketika ada pesanan babi, walaupun babi 10 kilo, saya harus beli dari babi 10 kilo nih saudara. Uangnya bukan dari saya. Dari siapa? Besok ada beli babi 10 kilo. Hari ini ada orang ngirim berkat. Sudah saya beliin dagingnya, diolah, dibikin, dikirim, dibayar. Bayarnya semua ke rekening istri saya. Besok-besoknya, kalau mau beli daging lagi, pesan lagi, itu uang gak pernah dikasih ke saya. Diendapkan di dia. Tapi ajaibnya setiap kali ada order, setiap kali ada berkat, dan biasanya tidak lebih terlalu banyak. Kalaupun kurang, nggak kurang terlalu banyak. Misalnya 700, mungkin masuknya cuma 650, kurang 50 ribu tak. Selalu sampai terakhir kemarin saudara. Kemarin kita ada pesanan gede banyak, tetap saja nggak pernah ngambil uang modal. Numpuk tuh saudara. Bukankah Tuhan kita ajaib? Apa yang saya coba sampaikan? Saya ngomongin udah mulai ngelantur, padahal mau ngomong yang lain, saudara. Tapi apa yang saya coba sampaikan, saudara? Apapun yang terjadi ke depan, pegang Tuhan. Saya mau ajak kita buka Alkitab kita, dilihat di Kejadian pasal yang ke-6. Buka Alkitab saudara, Kejadian pasal yang ke-6. Lihat di ayat yang ke 9 saudara. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang orang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, terjemahan dalam bahasa Indonesia ini buat saya agak sedikit membingungkan. Karena sebenarnya inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Saudara, sebenarnya kalau Anda baca ini artinya apa saudara? Orangnya baik ya, orangnya saleh. Sebenarnya artinya nggak seperti itu. Sebenarnya artinya Nuh itu benar-benar manusia. Kalau Anda baca saudara di ayat-ayat sebelumnya itu, saya baca aja deh. Lihat Kejadian 6 ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah mengambil anak perempuan manusia. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka.
Saudara, ada anak-anak Allah dan raksasa. Siapa itu? Itu adalah the fallen angel. Kenapa disebut anak Allah? Bukan anak Adam. Makanya jangan bingung, anak Allah. Kenapa? Orang yang diciptakan, seseorang yang diciptakan oleh Tuhan langsung disebutnya anak Allah. Raksasa itu Nephilim. Nephilim itu ya fallen angel, saudara. Saya nggak mau jelaskan terlalu panjang karena saya nggak terlalu memahami, menguasai tentang fallen angel. Nanti kalau mau belajar tentang malaikat jatuh, undang Chris. Chris itu hafal, saudara. Dari malaikat jatuh, malaikat tersuruk, terpuruk, terjerembab, Anda tahu semua dia. Dia ngerti semua itu. Jadi nanya dia aja lah. Lebih ahli dia. Jadi dia tahu gimana posisi terpuruknya, tahu semua dia. Saudara, Nuh itu punya arti kata rest. Rest ini artinya apa, saudara? Jangan mengandalkan kekuatanmu. Rest ini bicara tentang anugerah. Rest ini bicara tentang menggunakan kekuatan Tuhan. Itu arti kata rest. Nuh itu adalah benar-benar manusia. Jadi yang lainnya itu sudah tercampur, saudara. Makanya anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan, anak-anak manusia. Mereka berhubungan menghasilkan mixed breed antara setan atau the fallen angel dengan manusia. Itu sebabnya kejahatan demikian menjijikkan di hadapan Tuhan. Tuhan mau menghapuskan semua, menghantam semuanya, membinasakan semuanya. Makanya datanglah air bah. Oke, saudara, saya mau fokus kita kepada Nuh dan the Ark of Noah, bahtera Nuh. Oke, saudara, saya mau ajak kita buka Alkitab kita kembali. Kalau tadi yang 9 itu Inggrisnya lebih jelas. These are the generation of Noah. Noah was just a man. Oke, saudara, and perfect in his generation. Jadi truly human. Oke, lihat di ayat yang ke-14, saudara. Ayat yang ke-14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Bahasa Inggrisnya, pitch within and pitch without. Kau tutup dengan pakal. Pakal itu apa? Pakal itu bicara tentang kiporet. Kiporet tudung atau apa? Sebuah proteksi. Dan bahtera dibuat proteksinya tidak saja dari luar. Dari dalam dan dari luar. Pitch it within and without with pitch. Dari dalam dan dari luar. Kalau dari luar, Anda sudah tahu masalahnya. Perlindungan Tuhan dari luar, jelas. Dari musuh-musuh kita. Sakit penyakit, dari bencana alam, dari kelaparan, dari kerugian, dari setan, dari jurik, dari tuyul. Itu dari luar. Tuhan beri sebuah kiporet atau tudung yang dari luar. Supaya tidak ada satu serangan yang bisa menjamah kita. Tapi pertanyaannya, ternyata Tuhan tidak bikin tudung cuma dari luar. Ternyata dari dalam juga. Kenapa, saudara? Karena sebenarnya musuh yang paling besar, serangan yang paling besar, itu dari dalam dirimu sendiri. Musuh yang paling mengerikan, itu kamu sendiri. Anda sendiri. Kalau setan datang, tiba-tiba di tengah-tengah ini ada asap hitam, muncul yang gede berotot, tanduknya satu full, satunya udah patah, giginya juga taring, satunya rompal, satunya enggak, berdarah, matanya merah, dan tertawa. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Ambil banner, pendungin, lupa bakar, langsung lempar panas-panas. Apa aja pasti lakuin. Kalau ada pedang-pedangan langsung dikeprak. Demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, semua aku bakar, aku hancurkan, injak-injak, rebek-bebek. Kalau perlu dihajar jadi sampai remuk jadi kayak abon. Wis. Paham sih? Kalau setan model gitu, gampang.
Setan yang menampakkan diri dengan model-model yang mengerikan, menakutkan, menjijikkan, itu setan receh. Setan yang paling goblok dan paling rendah. Dan sebenarnya saudara, setan yang paling hebat itu cuma bisikin sekali aja pergi. Bisikin sekali pergi. Anda mau ngusir apa yang mau diusir? Cuman datang, Andrew, itu lo lihat orang, singer kamu nyanyi, dia diem. Dia gak suka sama kamu, pergi setannya. Lalu Andrew mulai sakit hati. Tanya, wih, kok gak sakit hati? Setan, bukan setan yang bikin sakit hati sebenarnya. Anda dengerin setan. Anda mau usir setan, apa yang mau diusir? Udah dia pergi. Udah nyampe Cengkareng, Jakarta. Ngerti saudara? Dan Tuhan mau kita diberi sebuah proteksi dari dalam. Kesombongan, kemarahan, iri hati, sakit hati. Itu semua dari dalam dirimu sendiri. Kemalasan itu semua dari dalam dirimu sendiri. Apalagi sudah semua itu dari dalam dirimu sendiri. Dan Tuhan mau ada proteksi sempurna supaya kita tidak perlu ngalamin yang namanya kita berjuang mati-matian, mengalahkan kelemahan kita sendiri. Tuhan mau memberikan proteksi. Sudah bicara masalah pitch within and without. Tabut ini, di Ark of Covenant ini, sebenarnya bahan dasarnya adalah kayu sitim atau kayu penaga atau kayu akasia, kalau di Kalimantan kayu besi. Ini. Kenapa sitim? Karena banyak di daerah yang namanya kota sitim, tempat di mana bangsa Israel berzina dengan perempuan-perempuan asing. Ini. Akasia dalam bahasa Ibrani-nya aneh, kayu gelondongan akasia. Bahasa Ibrani-nya bukan kayu tapi carpenter. Bahasa Ibrani artinya carpenter, tukang kayu. Artinya apa? Manusia toh. Nah, maksud tukang kayu itu, tukang kayu bukan manusia. Manusia kan? Artinya apa? Ini manusia. Tapi disalut oleh emas. Tuhan bilang sama Musa, kamu harus menyalut dari dalam dan dari luar. Yang bobrok, yang jelek, yang hina, yang bau, yang hancur, yang najis, disalut dari dalam dan dari luar. Emas itu bicara tentang keilahian, emas itu bicara tentang Tuhan. Disalut dari dalam dan dari luar. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang baik? Dia tidak mau kita tampil meyakinkan dari luar, tapi dia mau kita pun tampil meyakinkan dari dalam. Saudara, apa bahkan firman Tuhan bilang ya, Pak? Manusia melihat apa? Yang dari luar, Tuhan lihat dari dalam. Itulah Tuhan kita, saudara. Dia mau untuk membalut kita dari dalam dan dari luar. Mari lanjut, saudara. Lihat ayat berikutnya. Ayat yang ke-14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dari pakal dari luar dan dari dalam, saudara. Oke, saya mau lompat ayat yang ke-16. Buatlah atap daripada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas. Saudara, bahasa Indonesia, a window shall thou make to the ark, and in a cubit shall thou finish it above. Jadi artinya apa? Jendelanya itu diselesaikan harus atau dibuat itu harus di atas. Sekali lagi, jendelanya dibuat di mana? Di atas. Ada kalau di bus, naik pesawat, jendelanya di mana, saudara? Samping. Emang ada bus di atas? Itu bukan bus mobil box. Gak ada bus itu jendelanya di atas, jendelanya di samping. Tapi Tuhan berkata, buat bahtera jendelanya harus di atas.
bukan di samping. Kenapa? Karena supaya fokus mata kita hanya kepada Tuhan, bukan pada kehancuran. Karena ketika bahtera berjalan, air bah turun, bahtera berjalan saudara, yang di samping, apa saudara di samping, di luar bahtera yang di samping? Air bah, kehancuran, binatang yang mati, bukan yang berenang, tolong, ada di samping. Kalau dilihat kan kasihan. Kalau dilihat lagi stres, mayat berenang, stres. Tapi Tuhan mau kita atau semua orang dalam bahtera Nuh dan semua hewan itu melihat kepada jendela yang di atas. Kenapa melihat jendela ke atas? Karena otomatis yang dari atas ini sinarnya masuk, sinar matahari masuk. Jadi pencahayaannya hanya dari atas, makanya mereka semua akan melihat pada atas, melihat pada sumber cahaya itu. Dan Tuhan mau kita tidak fokus kepada situasi sekitar kita. Mari fokus ke Tuhan. Saya berkali-kali nyindir banyak orang, saudara. Kenapa? Karena ada banyak orang yang gak mau datang ke gereja, maunya streaming. Minta maaf kepada yang sedang streaming sekarang, saya tidak menyinggung Anda. Saya hanya ngeledek Anda. Tapi jujur, saya mau apa adanya. Minta maaf sekali lagi, saya mau apa adanya. Ada banyak orang yang streaming, tapi gak mau datang ke gereja. Lalu saya tanya, berarti gak kerja dong? Kerja Pak, buka toko, buka. Kalau yang punya pabrik, ke kantor. Iya Pak, ketemu orang, ketemu Pak. Kok gak takut? Loh iya kan, kok gak takut? Ke gereja kenapa gak mau ke gereja? Aku takut ketularan COVID. Loh, cari uang gak takut, cari Tuhan takut. Udah kewalik toh. Sama aja beresikonya, kok dibedain. Nanti Tuhan ngomong, aku cari yang lain aja, aku takut sama kamu. Habis kita nih, selesai saudara. Saya bersyukur sih ada tetap orang-orang nekat semua yang datang ke tempat ini. Tuhan berkati. Karena buat saya jujur, COVID itu tidak semengerikan yang diberitakan di luar. Nah itu tutup jendela sampingmu, buka aja jendela yang di atas, itu jendela melihat Tuhan. Ada banyak orang karena COVID itu mati bukan karena COVID-nya, mati karena stres, mati karena takut. Ayo saudara, ini cuman JR. COVID ini cuman JR, gak diresik saudara. Gimana kalau yang gede, yang lebih besar terjadi? Anda di JR-nya kacau. Ini baru pre-test. Belum the main test. Ayo bangkit. Lewati fase pandemi ini dengan keberhasilan dengan Tuhan. Jangan dengan ketakutan. Ingat saudara, Tuhan ada perlindungan dari dalam, dari luar. Pasti ada pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Saudara, saya mau tanya, Nuh itu pada waktu air bah ada di dalam bahtera, goncang nggak saudara? Potensi jatuh, ngunclang saudara. Loh saya ini pernah naik cruise 2 minggu, sampai nek-nek saudara. 2 minggu di atas cruise. Ada satu tempat ketika di Pasifik itu, kalau nggak salah mau ke Tuvalu atau Vanuatu, badai gede, itu kapal segede gaban, goncang, itu saya naruh handphone di meja jatuh, semua wah gumprang, semua orang suruh menepi pegangan, kalau yang nggak kuat suruh jongkok sambil pegangan, goncang saudara. Saya ngebayang air bah itu gimana, ya kan? Nuh itu Nuh kepikiran bikin pinggiran listnya untuk pegangan atau kasih tuh buat gondang gantung. Orang pikir mau ke sini, macan.
Iya. Akhirnya apa? Menurut saya, pada waktu air bah Nuh dalam bahtera, dia pernah jatuh. Mungkin berkali-kali jatuh. Tapi dia jatuh dalam bahtera. Coba kalau jatuhnya di luar, di air bah, mati. Karena itu sudah tinggal dalam Tuhan. Di dalam Tuhan jangan keluar. Apalagi namanya Ark of Christ, bahtera Kristus, jangan keluar dari sini. Saya serius ya. Oh berarti menurut Bapak cuman AOC aja yang akan selamat. Berarti gereja-gereja lain akan kena air bah. Mereka punya bahtera masing-masing. Saya tidak bilang kita yang paling benar. Mereka punya bahtera masing-masing. Tapi kalau Anda hari ini ada di sini, itu artinya Anda seperti binatang-binatang ini sedang dikumpulkan di bahtera ini. Jangan keluar. Kalau keluar punah. Coba kalau macan waktu itu minta keluar. Kita nggak lihat macan hari ini. Ngerti saudara? Ayo tinggal di sini. Diam di sini. Jangan keluar dari Tuhan. Itu sebabnya Pak Daniel ngomong sama, tinggal dalam Tuhan. Sampai bikin lagunya Pak, tinggal di dalam Tuhan. Kalau Anda tinggal dalam Tuhan, bukan artinya Anda nggak bisa jatuh. Anda jatuh, tapi firman Tuhan berkata, apabila ia jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Kalaupun kau jatuh dalam Tuhan, tidak masalah. Nanti kau akan berdiri lagi dan kau akan tetap selamat. Jangan keluar di dalam terus. Di luar sana akan ada banyak masalah, akan banyak kehancuran. Saya percaya kita adalah orang-orang yang akan kelebihan air, berkelimpahan air di tengah-tengah kekeringan. Saya sangat percaya bahkan Ibu Nani dapat 3 tahun ini akan menjadi 3 tahun yang sangat sukses buat orang-orang yang nempel sama Tuhan. Nempel sama Tuhan. Dunia boleh resesi, kita resepsi terus. Dunia boleh kena bencana, pandemi macam apapun. Covid datang, kalau datang yang lain, gak akan menyentuh kita. Asal kita tetap di dalam Tuhan. Saudara, kenapa saya bawa tentang Nuh? Karena ini akan terjadi. Firman Tuhan berkata, nanti pada waktu kedatangan anak manusia, keadaannya akan sama seperti zaman Nuh. Dan ini sedang terjadi. Ini sangat penting untuk hidup dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Lanjut. Saya maaf aja kita mundur lagi ayatnya. Ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Seinggrisnya, make thee an ark of gofir wood, rooms shall thou make in the ark. Kata-kata rooms dalam bahasa Ibraninya punya arti bukan rooms, tapi nest. Sarang. Apa artinya sarang itu? Bukan sarang eo. Ini ketawanya kenceng nih. Oh, dasar suku drakor. Sarang ini bicara tentang keintiman, saudara. Anda mau tidur di kamar hotel yang paling mahal, engkau mau bayar berapapun, ya cuma tidur di kamar. Anda kenal nggak sama yang punyanya? Enggak. Tahu iya, itu pun browsing dari Google. Tapi kenal nggak? Enggak. Kalau sarang, seperti ada sebuah hubungan antara anak dan induk. Kenal nggak? Kenal. Artinya apa? Keintiman. Hari-hari ini keintiman itu perlu. Keintiman itu yang paling simpel buat saya adalah mendengar suara Tuhan. Buat saya, Anda harus bisa dengar suara Tuhan. Anda harus bisa dengar suara Tuhan. Firman Tuhan berkata, domba-domba mengenal suara gembalanya. Lah Anda, masalah dikit aja cari hamba Tuhan. Tolong tanyakan Tuhan, boleh enggak saya beli babi panggangnya Pak Jo? Boleh.
Tolong tanyakan Tuhan. Kenapa Anda nggak nanya sendiri? Baru setelah nanya untuk belajar Anda konfirmasi, minta peneguhan dari hamba Tuhan. Seringkali ada banyak anak Tuhan yang selalu ketika ada masalah langsung cari hamba Tuhan, doakan, minta suara Tuhan ngomong apa. Buat saya saran saya adalah tanya Tuhan dulu, sampai nggak dengar baru datang ke hamba Tuhan. Tanya Tuhan dulu, ketika engkau dengar, minta konfirmasi dan peneguhan kepada hamba Tuhan. Jangan dikit-dikit tanya hamba Tuhan, dikit-dikit tanya hamba Tuhan. Saya sih oke-oke aja sih. Saya hamba Tuhan oke, fine-fine aja Anda mau nanya. Tapi saya juga punya tanggung jawab buat semua anak-anak Tuhan. Dididik untuk mendengar suara Tuhan langsung. Kenapa? Setiap kita perlu itu. Kemarin lagi Ibu Catherine khotbah di gereja saya. Bicara masalah apa ya? Perfect offering. Masalah perfect offering apa? Pokoknya itulah. Berjalan di lembah kekelaman. Saya masih ingat walaupun samar-samar. Saya ingat kesaksiannya aja, kesaksiannya luar biasa. Saya langsung ketika saya tentang ke lembah kekelaman, saya langsung dapat ayat firman Tuhan. Bilang gini, Salomo ngomong gini ketika sudah menyelesaikan, memindahkan tabut ke bait suci. Salomo ngomong gini, Tuhan tuh membuat langit dan cakrawala dan matahari dan bintang, tapi dia memilih untuk tinggal dalam kekelaman. Bahasa Inggrisnya, Tuhan memilih untuk tinggal di thick darkness atau kegelapan yang sangat pekat. Habis Catherine khotbah, saya sudah dapat ayat itu. Dan saya bilang, wah benar. Kita harus ngerti. Tuhan tinggal di tempat yang kelam, di tempat yang gelap sekali. Artinya apa saudara? Hari-hari ini hari-hari ini gelap loh. Hari-hari ini bisa dibilang kelam banget di seluruh dunia. Anda bisa bayangkan saudara, semua bisnis hancur morat-marit. Apa yang gak morat-marit? Ayo, bisnis apa? Tour dan travel, hanya mana tour yang bertahan? Yang lainnya enggak. Itu pun gara-gara jualan bacon dan teman-temannya. Itu, yang lainnya rusak semua. Mulai dari pabrik gede sampai tukang gorengan di sekolahan. Ayo, Anda bisa bayangin tukang gorengan di sekolahan. Nah, sekolahnya tutup, siapa yang beli? Betul nggak saudara? Hancur semuanya. Rusak semuanya. Jangan bilang ada tempat, ada bisnis yang menghasilkan. Kecuali Manatur dan babi panggang. Amin. Ya, semua rusak saudara. Semua rusak. Tapi ini dibilang gelap. Tapi Tuhan memilih untuk tinggal di tempat kekelaman. Sekarang saya mau tanya saudara, buat saudara. Kalau gelap itu bisa lihat enggak sih? Enggak kan? Bisanya apa? Nih, kalau gelap itu bisa lihat atau enggak? Enggak bisa kan? Kan gelap. Pakai senter Pak, ya itu udah terang. Bikin kesel aja. Gelap itu enggak bisa lihat. Tapi dia bisa apa saudara? Dengar. Tuhan ngomong belok kanan, gelap biarin, belok kanan aja. Lurus. Jangan mikir, nanti ada gejologan, lurus aja. Tuhan tinggal di kekelaman. Anda mungkin gak bisa lihat Tuhan, tapi Anda bisa dengar suaranya. Ayo saudara, hari-hari ini Anda perlu banget praktek dengar suara Tuhan. Perlu banget praktek dengar suara Tuhan. Ajak Tuhan ngobrol. Ke depan ini nggak jelas. Ke depan ini situasi akan tidak jelas. Tapi semua akan bisa selamat. Dan Anda bisa menikmati kelimpahan dan semua kemuliaan. Kalau Anda dengar suara Tuhan. Ditabut nih saudara, ditabut nih. Firman Tuhan bilang ini. Dan bikinlah cincin. Lalu taruhlah kayu pengusung. Bahkan firman Tuhan bilang, jangan engkau cabut
kayu pengusungnya. Nah ini ada kelihatan nggak? Angkat boleh nggak ya? Ini adalah tuh kayu pengusung. Tidak boleh diangkut, saudara. Kenapa? Kalau tidak boleh dicabut. Kayu pengusungnya tidak boleh dicabut. Ngomong salah mulu. Kayu pengusungnya nggak boleh dicabut, sudah. Kenapa? Supaya bisa diusung. Ingat Yosua? Nyuruh imam-imam bawa tabut lewat sungai terbelah. Apa maksudnya? Apa maksudnya kayu pengusung ini? Ini kan lambangnya Tuhan juga. Kalau diusung taruh di mana, saudara? Di sini. Nempel enggak? Nempel. Padahal si Usa megang tabut, mampus langsung. Ngerti ya? Mati langsung. Tahu nggak kenapa, saudara? Ketika Daud nih bawa tabut nih, mau dibawa ke Yerusalem, si Usa nyentuh, mati. Tahu nggak kenapa? Karena Tuhan bete. Kenapa Tuhan bete? Karena dia mau tabutnya diusung supaya ada kontak antara manusia yang diwakili imam dengan Tuhan. Malah taruh di kereta. Yang narik siapa? Lembu. Kan kurang ajar, saudara. Nah, kalau ditarik kereta di lembu itu, berarti taruhnya di mana, saudara? Di belakang. Yang dilihat apa? Bokongnya lembu. Tak kurang ajar kan? Ngamuk Tuhan. Megang bete. Megang-megang kamu. Mati. Lalu sebenarnya ada penjelasan saintis ilmiahnya yang saya baru juga dengar ceritanya, saudara. Ternyata ini intermezzo ya. Baktera ini menurut kitab Madrika. Tadi ada Talmud, ada Madrika. Pembuatan tabut ini tidak seperti yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ternyata itu ada kayu 4 kotak, salut emas luar dalam, lalu ada lagi satu kayu tipis, lalu ada lagi emas lagi. Jadi ada 3 layer di dalamnya. Menurut kitab Madrika, saya nggak tahu itu benar apa enggak. Ketika itu dijelaskan, ada satu orang saintis juga, ilmuwan, dan dia berkata, wow, tadi ada SMS masuk. Tapi suaranya beda, bukan kalau suaranya ting tong ini prat. Menurut saintis, ketika baca dari kitab Madrika ini, dia bilang, this is electricity capacitor. Kalau bergoyang, bergesek, maka menghasilkan listrik statis. Jadi kalau diangkat sama lembu mungkin goyang-goyang, statis. Kalau dipegang orang bisa kesetrum mati. Karena kayu emas bergesekan akan menghasilkan listrik statis dan ditampung karena dia fungsinya seperti kapasitor. Bisa kesetrum mati. Nah itu Tuhan tuh ajaib. Makanya gak boleh dicopot. Kenapa? Ini ternyata seperti groundnya, netralisir listriknya. Ajaib tuh Tuhan. Ini enggak. Tuhan bete, ada listriknya, nyamber, mampus lah. Udah gitu Usa. Itu artinya apa? Usa itu arti katanya itu tenaga, A itu manusia. Kalau Usi tenaga api, makanya ada senjata buatan Israel apa? Mereknya Usi. Nah, itu saudara. Ngerti saudara ya? Jadi gak boleh dicabut ini kayu pengusung sebagai tanda kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Kita harus punya keintiman dengan Tuhan. Kalau Anda mau diselamatkan, punya keintiman. Dengar suara Tuhan. Saudara Nuh tadi bilang apa? Nuh itu orang yang benar, benar-benar orang, dan dia apa saudara? Bergaul karib dengan Tuhan. Hari-hari ini keintiman itu menjadi topik yang sangat amat penting buat kita. Anda harus punya keintiman dengan Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Anda marah, ngobrol sama Tuhan. Anda kecewa, ngomong sama Tuhan. Suamimu nakal, laporin Tuhan. Istrimu bawel, laporin sama Tuhan. Istrimu boros, ngabisin uang terus, laporin sama Tuhan. Lalu kerja lebih keras supaya dapat uang lebih banyak.
Iya atau ya? Laporin sama Tuhan. Apapun ngomong sama Tuhan. Ini waktunya kita intim dengan Tuhan. Ini waktunya kita intim dengan Tuhan. Saudara, tabut ini ada satu yang di atas ini malaikat ini, kerubim. Ini mercy seat namanya. Bahasa Indonesia kalau terjemahan menjadi apa? Tudung pendamaian. Ini nggak boleh dibuka, saudara. Nggak boleh dibuka. Isinya apa? Ada dua versi. Yang satu perjanjian lama bilangan cuma loh batu aja. Tapi di Ibrani bilang ada apa lagi tambahannya? Mana dan tongkat Harun. Ini sempat jadi perbincangan, saudara. Si Chris nanya ke saya, gue mau nanya sama lu, apa? Tongkat Harun ini kok bisa masuk? Kan Harun ini tinggi. Gak bisa masuk, gak mungkin. Dia nanya ke saya. Saya jawab gampang. Ya gak tahu, udah bukan saya naruh. Saya tanya balik sama dia. Kata kamu ada 3. Lihat di perjanjian lama. Cuma 1, loh batu. Jawaban dia, lah bukan saya ngambil. Gak boleh dibuka, saudara. Kenapa? Karena imam, setiap kali dia masuk ke ruang maha suci, dia akan bawa darah anak domba yang tidak bercacat bercacat, dia akan ditumpahkan, dipercikan di antara malaikat ini, di bawah kerubim ini. Kenapa? Kerubim ini adalah takhta Tuhan, tempat Tuhan memandang kepada seluruh ciptaannya. Dan ketika dia memandang kepada tabut ini, malaikatnya nunduknya ke bawah ngelihat tabut. Harusnya tabut ini adalah tempat isinya pemberontakan manusia. Kayunya kayu sitim, ya kan, jelek. Kedua, kalau mana memberontak, tongkat memberontak, mukul batu, jadi keluar air ngamuk-ngamuk isinya, ya toh? Loh, batu, hukum Taurat, gak ada yang bisa menggenapi, gak ada. Makanya dikasih darah, supaya apa? Ketika mata Tuhan melihat, yang dilihat darah. Darah siapa? Yesus. Kalau Anda lihat penemuan Ron Wyatt, dia menemukan the mercy seat ya. Itu tepat di atas bukit Golgota, turun ke bawah. Ketika terjadi gempa, itu darahnya turun dan jatuh di atas mercy seat itu. Lihat, saudara, anugerah keselamatan diberikan buat manusia. Saudara, gak boleh dibuka. Pernah dibuka di 2 Samuel, saudara. 2 Samuel itulah 6 ayat 15 atau 5, nggak tahu. 2 Samuel 6 ayat 5 atau 15, coba lihat, bisa cek. 15. Ada nggak 2 Samuel 6 ayat 15? Bukan berarti 1 Samuel berarti. Gue buka aja catatan gue lah. Samuel 6 ayat 19. Jauh banget. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah mengajar mereka dengan dahsyatnya. Karena mereka melihat. Ketika dilihat berarti kan dibuka. Ketika itu dibuka, adanya hukum loh, hukum Taurat. Ada hukum berarti ada apa, saudara? Kalau ada hukum berarti ada ya penghukuman. Ya toh? Gak ada yang layak, gak ada yang bisa memenuhkan hukum, menggenapkan hukum Taurat, mati. Boleh dibuka. Artinya apa, saudara? Gak boleh keluar dari tudung keselamatan, tudung pendamaian. Gak boleh keluar dari tudung pendamaian. Jangan keluar dari bahtera. Maksud saya bahtera itu bukan bahtera, ini bahtera ya. Bukan, maksudnya jangan keluar dari Tuhan. Saya bilang bahtera ini bicara masalah Tuhan. Oke, kenapa? Aneh, bahtera itu buat pintunya di lambung. Aslinya
Semua kapal kalau masuk mobil-mobil besar itu pintu dari mana? Dari monyongnya, dari mulutnya, mulut dari depan terbuka masuk. Tapi ini dari lambung. Kenapa? Ini gambarkan Yesus ditusuk lambungnya, ditombak lambungnya, keluar darah dan air untuk keselamatan manusia. Itu sebabnya saudara, diselamatkan juga semua hewan-hewan termasuk Nuh masuk ke bahtera lewat pintu yang dipasang di lambung bahtera itu. Masuk, siapa yang nutup? Siapa yang nutup? Kalau Anda nonton film Nuh yang sesat kemarin, beberapa tahun yang lalu, Nuh yang nutup. Bukan, Tuhan yang nutup. Ngawur itu film. Udah gitu Tuhannya anak kecil botak kayak Ipin Upin. Ngawur itu film. Tuhan yang nutup, artinya apa? Tuhan yang meteraikan, Tuhan yang memberikan sebuah jaminan buat hidup kita, supaya kita nggak usah lagi hidup kena yang namanya air bah. Tuhan yang menutup. Poin terakhir saudara yang paling penting buat saya, bahtera itu berlayar, tersangkut di gunung apa namanya? Apa arti Arar? Arar itu artinya kutuk. Rat itu artinya adalah pembalikan keadaan, turn around, membalikan keadaan, memutarbalikan kutuk jadi berkat. Kalau kau ada di dalam bahtera, kau hendak keluar dari bahtera, dunia akan bilang ini kita terkutuk, kita hancur, kita rugi, kita rusak, kita sakit. Semua diputarbalikan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Tinggal di dalam bahtera. Mungkin tidak nyaman, tapi yang pasti ada jaminan keselamatan. Tinggal di dalam bahtera mungkin bau saudara. Lah iya kan, gaulnya sama binatang. Tapi pasti ada keselamatan di dalam Tuhan. Jangan keluar dari Tuhan. Sangat. Dunia semakin tidak jelas di luar. Tapi yang jelas satu, di dalam Tuhan ada keselamatan. Jangan tinggal di luar Tuhan. Sudah firman Tuhan berkata, sebab engkau, mari buka sudah. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dalam dia. Ia apa saudara? Berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari saudara, jangan biarkan kita keluar dari Tuhan. Minta Tuhan paksa ikat kita di dalam Tuhan, supaya kita nggak lari-lari keluar. Amin saudara. Amin saudara. Saya mau kita semua hari ini fokus ke Tuhan. Saya tahu banyak berita yang nggak bagus, ada banyak berita yang negatif di luar. Jangan arahkan matamu ke berita negatif. Tutup telingamu. Pagi tadi, doa pagi Kris dapat dari Tuhan, ada lalat. Lalat itu musuhnya domba. Masuk ke telinga, lalu bikin bersarang, bertelur, lalu otaknya dimakan. Mengerikan sekali saudara. Itu terjadi benar. Kalau ada peternak domba, kalau dombanya bertingkah laku gila, nabrak sana dari sini, jatuh sendiri, kejang dan segala macam, itu mesti masuk lalat. Dan domba nggak bisa seperti anjing yang nggak bisa. Domba nggak bisa, wih ada lalat, minta cotton bud dong, nggak bisa. Itu saudara, mari tutup telingamu dari berita negatif. Jangan sampai saudara terpengaruh dengan berita-berita di luar. Oh, kita di Indonesia sudah masuk di pintu gerbang resesi. Kau usah dengerin. Percaya nggak saudara kalau kita nggak akan resesi? Saya sangat percaya Indonesia tidak akan masuk resesi. Kenapa? Karena kita tiap pagi doa. Sebenarnya udah diramal resesi itu dari bulan Juni, Juli. Aman aja tuh. Yang lain udah, Amerika minus berapa? 30%. Jepang maksudnya minus hampir 60%.
16 berapa ya? Gede sudah. Singapura parah. Semua udah minus. Korea Selatan aja tuh kena lockdown lagi kemarin, di lockdown. Jadi episode drakor semua tertunda. Semoga batal semuanya. Amin. Ya sudah. Semua sedang alami, semua resesi. Indonesia itu paling diprediksi paling duluan. Kenapa? Nilainya paling lemah. Kagak. Yang lain udah belasan persen, kita baru berapa? 5% apa nih? 3 apa 5? Belum, jangan 7, jangan tambah-tambahin lah. 3, 5. 5, baru 5. Dan tidak akan lebih lagi. Tetap di situ kalau nggak naik. Amin, saudara. Anda harus berdoa buat Indonesia. Saya himbau saudara doa tiap pagi jam 5, jangan sampai bolong. Setiap pagi, saudara. Walaupun memang ada harga yang harus dibayar. Buat saya juga membayar harganya. Kenapa? Saya ini ada kalanya hari Sabtu Minggu itu hari untuk membangunkan diri saya sesiang-siangnya. Tapi nggak bisa sekarang, harus bangun jam 5. Tapi itu harga yang harus dibayar. Buat saya, kalau Indonesia makmur sejahtera, berarti saya pun ikut diberkati sejahtera. Tapi kalau Indonesia hancur, saya pun ikut kena, karena saya di dalam Indonesia. Ada di Indonesia. Karena itu mari bersatu doa tiap pagi. Jangan cuma dirimu dalam bahtera, bawa Indonesia dalam bahtera. Supaya tidak terpengaruh apapun yang terjadi di sekitar kita. Amin, saudara. Mari tutup matamu saja. Kiarana satakara lapais. Adakah orang-orang di tempat ini yang dikarenakan oleh masa-masa pandemi ini, keuanganmu sedang sangat hancur, bahkan kau berkata, aku sudah tidak ngerti harus ngapain lagi. Kalau kau punya toko, kau sedang mau tutup tokonya. Usahamu sudah menjelang bangkrut. Hutangmu sudah numpuk dan kau tidak bisa bayar lagi. Keadaanmu sangat susah. Kalau ada orang-orang seperti itu, bolehkah semuanya tutup mata, nggak usah lihat kanan kiri? Kalau ada orang-orang seperti itu, berdiri di tempat kau duduk sana. Berdiri sekarang, saudara. Karena hari ini Tuhan mau beri ararat buat hidupmu. Diputar balikan keadaanmu. Diputar balikan keadaanmu. Karena sata karalapaya syata. Lihat anak-anakmu yang berdiri yang dengan kondisi mereka saat ini. Lihat Tuhan, lihat Tuhan, lihat Tuhan, lihat Tuhan. Anak-anakmu yang berdiri Tuhan, dengan kondisi mereka masing-masing. Hamba hari ini minta, sesuai tadi kau katakan, kau bilang, kau perintahkan hambamu untuk nantang orang yang untuk berdiri. Maka engkau sendiri yang akan tolong mereka. Tuhan, bantu tolong mereka. Berkati mereka Tuhan. Beri ararat buat hidup mereka. Diputar balikan keadaan. Semua kebangkrutan diputar balikan. Dengan cara yang ajaib. Cara yang supranatural. Engkau akan melihat keberhasilan. Engkau akan melihat breakthrough dalam hidupmu. Engkau akan lihat Tuhan pegang kendali buat hidupmu. Makasih Tuhan. Kiara takasata karabayas. Kiara manama sata karabayas. Sudah sangat penting engkau membiarkan Tuhan mengendalikan hidupmu. Di dalam bahtera tidak ada dibuat satu kemudi pun. Tidak ada kemudinya. Karena Tuhanlah yang mengemudikannya. Izinkan Tuhan mengemudikan hidupmu. Izinkan Tuhan yang ngatur setiap langkah hidupmu. Izinkan Tuhan yang menuntun engkau. Izinkan Tuhan yang berkuasa atas hidupmu. Thank you my Jesus. Nama satakaramas.
Kau di dalamku dan ku di dalammu, tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendakku, namun kehendakku. Taat dan setia di jalan yang Kau beri, Yesusku percaya padamu. Katakan Kau di dalamku Tuhan, Kau di dalamku, dan ku di dalammu, tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendakku, namun kehendakku. Taat dan setia di jalan yang Kau beri, Yesusku percaya padamu. Mari Tuhan, Engkau yang paling mengerti setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini. Mari Roh Kudus anugerahkan hati yang percaya, hati yang sungguh percaya bahwa Engkau adalah jalan keluar buat setiap permasalahan yang anak-anak-Mu hadapi. Tinggal diam dan percaya. Di situ terletak kekuatan yang baru. Kuatkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biar di masa kekelaman yang seperti ini, semua yang serba tidak pasti, tapi di dalam Engkau, tinggal di dalam Engkau kami menemukan kepastian. Kami menemukan jalan keluar Tuhan. Tidak ada satupun yang Kau tinggalkan anak-anak-Mu. Engkau yang akan menuntun mereka dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Teguhkan dan kuatkan hati setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Kami naikkan syukur, pujian, pengagungan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengucap syukur katakan amin. Mari belajar untuk menerima setiap pesan Tuhan yang kita dengar. Saya selalu percaya tidak pernah ada yang kebetulan. Jadi ketika kita mendengar itu, mari belajar tanya Tuhan. Tuhan, apa bagian kami? Apa bagianku? Dan saya melihat betapa yang mustahil itu jadi tidak mustahil. Betapa yang kalau Tuhan ngomong apa, kepengen apa, tidak ada yang tidak mungkin dikerjakan. Amin. Siapa yang percaya sepakat kalau Tuhan punya mau, tidak ada yang tidak mungkin dikerjakan. Amin. Karena apa? Karena bagian kita meresponi, ya Tuhan saya sepakat, maka Dia yang akan menjadikan buat kita. Betul? Selama kita mau menjadi rekan sekerja Tuhan. Bulan kemarin, bulan Agustus, tim kami menyebar ke seluruh 31 kota kabupaten di Jawa Timur. Dan luar biasa saudara, mereka punya pengalaman-pengalaman yang ajaib. Mereka dari yang tidak punya akses, tidak punya link, tidak punya kenalan channel hamba Tuhan manapun. Hari-hari ini mereka sudah ada membangunkan tiang-tiang doa buat setiap kota kabupaten. Bahkan ada yang lebih dari satu desa di satu kota atau kabupaten. Dan Tuhan kirim orang-orang yang kelihatannya sederhana, tapi hatinya sungguh mau berdoa, berdiri buat Jawa Timur. Saya bersyukur, saya berterima kasih buat jemaat yang juga meresponi, ikut ambil bagian. Saudara sekalipun tidak bisa keliling, saudara menabur sembako, saudara juga mengawal dengan doa karena setiap jadwal kami kirim di anggota pasukan. Kemudian saudara juga
menabur benih dan lain sebagainya. Semuanya sangat ajaib. Dan yang lebih ajaib lagi, setelah kami menyelesaikan, kemarin dulu saya start berdoa sama Tuhan. Tuhan, bagaimana, apa yang harus kami lakukan dalam upaya untuk membuat desa-desa itu sejahtera. Membuat desa-desa itu tidak terpuruk dalam kemiskinan. Tapi mereka boleh melihat Engkau itu hidup dan nyata. Saudara tahu, saya satu hari itu berdoa, malamnya ada WA masuk di handphone saya. Dia bilang, saya digerakkan Tuhan untuk menabur kolam budidaya ikan. Bayangin saudara. Dan saya percaya ini baru awal. Akan ada berikut dan berikutnya. Nah, mari ini waktunya kita untuk bekerja keras. Ya, kita sama-sama bekerja keras bersama Tuhan. Kita sama-sama seirama dengan Tuhan. Saya percaya seluruh desa, seluruh lereng, seluruh provinsi di Indonesia, semuanya akan mendengar nama Tuhan digemakan. Dan mereka semua akan dimenangkan. Amin. Saya mau putarkan video klipnya. Kemarin yang di Bandung saya putarkan itu masih belum lengkap. Jadi ada yang dari kota-kota kabupaten, kok kabupatennya belum dimasukkan ya. Ya, saya bersyukur sih ada info seperti itu. Artinya hatinya sungguh berdoa bagi kota kabupaten itu. Kami diminta Tuhan untuk menabur benih keselamatan, bukan membagi sembako saja, tapi membagi dengan mengajak mereka mengenal nama Tuhan dan berdoa, percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup, juru selamat satu-satunya. Dan ajaib saudara, semua dengan mulut mereka mengaku, tidak ada yang menolak, semuanya sedang terbuka. Kalau kita mau meresponi, pintu-pintu sedang terbuka. Tuhan yang akan kumpulkan semua domba-domba dan kambing untuk semuanya dimenangkan. Ada beberapa bahkan lumayan banyak yang mereka sangat bersuka cita karena ternyata mereka itu dalam doa mereka mengatakan, saya kepingin sekali dapat kunjungan dari orang kota. Bayangin saudara, saking pelosoknya desa itu. Dan buat mereka melihat kami datang mendoakan dan mengajak mereka berdoa juga bagi bangsa itu adalah sesuatu yang seperti menjawab doa mereka. Ini adalah tiang-tiang doa yang mau berdiri buat kabupaten dan kota yang dikunjungi. Totalnya 31 kota kabupaten di Provinsi Jawa Timur ini. Bahkan ada gereja yang mau komit bahwa mereka akan berdoa setiap jam 5 sampai jam 6. Kami bagikan peta atas kota masing-masing. Ya. Bapak, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu. Terima kasih buat setiap kebenaran-Mu yang memerdekakan setiap kami. Malam hari ini biar apa yang sudah Kau tabur dalam hidup kami Tuhan, sungguh-sungguh Engkau materaikan di tanah hati kami yang subur. Dan dengan pertolongan Roh-Mu, Engkau Tuhan yang membuat kami bertunas dan menghasilkan buah yang lebat. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Berikan kami anugerah Tuhan, untuk hati yang mengerti akan kehendak Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau berhenti dari sekedar pendengar Tuhan, tapi kami mau praktek dan mengalami bahwa Engkau Tuhan yang hidup. Kasih setiamu tidak pernah sekalipun beranjak dari hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau malam hari ini Engkau sudah beri yang ilahi yang terbaik masuk dalam hidup kami. Kalau sebentar kami mau menaikkan korban syukur kami di hadapan-Mu. Sesungguhnya kami tahu Tuhan, semua yang Kau percayakan dalam hidup kami adalah milik-Mu. Jadikan kami pengelola-pengelola yang benar dan berkenan di hadapan-Mu. Sesungguhnya kami tahu, berapapun yang kami persembahkan tidak pernah cukup untuk membayar setiap kebaikan dan penebusan-Mu atas hidup kami.
Tapi izinkan malam hari ini Tuhan, kami menaikkan korban syukur dengan hati yang penuh sukacita. Karena setiap kesempatan yang Kau buka daripadamu, itu adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari bicara buat setiap pribadi Roh Kudus. Kami mau berjalan dalam ketepatan. Dan kami percaya semua yang kami lakukan dengan ucapan syukur, semua akan mendatangkan kebaikan, kemanisan, keadilan, dan kebahagiaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengucap syukur katakan amin. Segala pujian bagi Anak Domba yang bertata di atas segalanya. Biarlah kemuliaan Allah memenuhi seluruh bumi, setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Raja segala raja. Segala pujian bagi Anak Domba yang bertata di atas segalanya. Kemuliaan Allah memenuhi seluruh bumi, lidah mengaku Yesus Raja segala. Segala pujian bagi Anak Domba yang bertata di atas segalanya. Biarlah kemuliaan Allah memenuhi seluruh bumi, setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Raja segala. Segala pujian bagi Anak Domba yang bertata di atas segalanya. Biarlah kemuliaan Allah memenuhi seluruh bumi, setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Raja segala. Saya undang kita semua bangkit berdiri sekali lagi, nyanyikan sama-sama. Biar segala pujian hanya bagi Yesus Kristus Tuhan yang bertata di atas segalanya. Biarlah kemuliaan Allah memenuhi seluruh bumi, setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Raja segala raja. Mari angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan semua berkat yang terbaik. Tuhan membukakan tingkap langit untuk mencurahkan berkat dari surga untuk memenuhi setiap lumbung-lumbung kita. Diberkatilah engkau dengan segala keberhasilan. Diberkatilah engkau dengan sukacita. Diberkatilah engkau dengan damai sejahtera. Engkau akan terus membawa kemuliaan Tuhan. Dan semua masalah di depanmu akan diselesaikan dengan cara yang ajaib. Dan Tuhan akan mengadakan pembedaan kepada setiap hidup anak-anak Tuhan di tempat ini. Terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya katakan amin.